kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa berdoa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Rasanya semua agama mengajarkan kita untuk berdoa, Pak Paul, dan kita seringkali melakukan doa itu sebegitu rutinnya sehingga menjadi suatu kebiasaan seolah-olah gitu, Pak Paul ya. Nah, kadang-kadang kita sendiri kehilangan maknanya berdoa ini, karena begitu rutinnya, mau makan ya berdoa, mau tidur ya berdoa gitu. Sehingga makna doa itu sendiri kadang-kadang terasa hambar. Sampai-sampai kadang-kadang kita lupa, ini sudah berdoa belum ya? Kita berdoa lagi sebelum makan itu, karena menjadi kebiasaan. Nah, sebenarnya bagaimana ini Pak Paul? Memang doa adalah sebuah sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk dapat berkomunikasi dengan Dia. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah kehormatan besar ya. Bayangkan bahwa Tuhan pencipta alam semesta, Raja segala Raja, dan adalah Juru Selamat yang telah mengasihi dan berkorban bagi kita, berkenan ya, membuka dirinya untuk bisa ya kita ini datang kepadanya, menyampaikan isi hati kita. Nah, ini adalah sebuah kehormatan besar. Namun memang ya kita mesti juga mengakui bahwa karena terlalu sering kita melakukannya, akhirnya doa itu juga mulai kehilangan maknanya. Dengan kata lain, kita mulai tidak begitu memperhatikan tujuannya berdoa itu sendiri. Ya, Pak Paul tadi mengatakan bahwa doa itu adalah suatu hak nih. Ada banyak orang merasakan ini suatu kewajiban malahan Pak Paul, bukan hak lagi sudah. Ya, sayangnya ada yang memang beranggapan ini adalah kewajiban, saya harus berdoa. Tapi bukankah kalau kita tempatkan orang tua kita dalam hidup kita ya, kita akan waktu berbicara dengan orang tua kita, ini bukanlah kewajiban, tapi sebuah kehormatan, sebuah hak yang mulia yang diberikan kepada kita. Nah, Tuhan juga menginginkan agar kita melihat doa dari sudut pandang itu, bahwa ini adalah sebuah hak yang penuh dengan kehormatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya, sebenarnya apa saja sih makna doa itu bagi kita, Pak Paul? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ya, waktu kita berdoa, sesungguhnya kita tengah diarahkan kembali kepada kehendak Tuhan. Saya teringat akan sebuah kisah di Perjanjian Lama ya. Sewaktu bangsa Israel bersiap memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, nah mereka itu mengirimkan 12 pengintai. Sekembalinya 12 pengintai ini, ternyata 10 pengintai mengecilkan hati umat Israel. Mereka berkata, wah jangan ke sana, banyak raksasanya, banyak bahaya. Wah kita pasti habis di sana. Tapi ada 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, yang justru membesarkan hati mereka. Kenapa? Sebab mereka melihat Tuhan bukan problem. Sedangkan 10 pengintai yang lain melihat problem dan tidak melihat Tuhan. Nah, di Bilangan pasal 14 ayat 8 hingga 9, mereka berkata, Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi benar-benar kita ini bisa melihat, Pak Gunawan, kita ini perlu berdoa supaya bisa melihat dari kacamata Tuhan dan sekaligus melihat Tuhan di dalam situasi kehidupan kita. Jika kita tidak berdoa, kita hanya melihat manusia dan situasi dan problem. Sebaliknya, ketika kita berdoa, kita melihat Tuhan. Dan waktu kita melihat Tuhan, kita pun melihat situasi dari kacamata Tuhan. Nah, juga sewaktu kita berdoa, sesungguhnya kita tengah menyediakan diri untuk mendengarkan Tuhan. Itu sebabnya lewat doa, seringkali Tuhan membelokkan kembali langkah hidup kita agar seturut dengan kehendak-Nya. Biasanya memang kita berdoa itu tatkala kita menghadapi problem, Bapak. Sudah setelah tidak menemukan jalan kita mengatasinya sendiri, lalu kita ya berdoa satu-satunya, seolah-olah ini adalah pilihan yang terakhir. Ini sikap yang seperti ini bagaimana, Bapak? Saya kira sikap ini tidak tepat ya, sebab dari awal sebelum bahkan kita merencanakan atau bertindak,
kita seharusnya lah sudah berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Nah, waktu kita berdoa meminta pimpinan Tuhan, kita mesti meyakini bahwa Dia mendengarkan doa kita dan mulai memimpin kita untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu sampai kepada kehendak-Nya. Nah, tadi contoh yang saya berikan memperlihatkan Pak Gunawan kalau kita tidak berdoa ya, kita luput melihat Tuhan. Sehingga dalam hidup itu kita menjadi orang yang sangat mudah terombang-ambingkan oleh situasi. Tapi orang yang berdoa, orang yang melihat Tuhan. Dan melihat Tuhan berarti melihat Tuhan yang kokoh. Tuhan yang menguasai, mengendalikan semuanya. Tuhan yang mempunyai kehendak dan tak ada yang dapat menghalangi kehendak Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, kita kembali diingatkan bahwa ada Tuhan, dan kita kembali diarahkan untuk melihat serta melakukan segalanya seturut dengan kehendak Dia. Jadi di sini kaitannya erat sekali antara doa dan iman orang itu kepada Tuhan gitu Pak Pol ya? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang kalau kita ini sering berdoa, kita sering melihat Tuhan kan ya, berarti juga kita akan bertumbuh dalam iman. Kita tahu bahwa Tuhan itu layak dipercaya, bahwa Tuhan itu akan sanggup melakukan apa yang kita minta. Dengan doalah iman kepada Kristus makin hari makin bertambah kuat. Ya, makna yang lain apa Pak Pol? Ketika kita berdoa Pak Gunawan, kita juga memperoleh kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang saya akan tekankan di sini adalah memperoleh kekuatan dan hikmat lewat doa. Saya berikan sekali lagi contoh dari kehidupan Musa. Ya, ada kalanya Musa menjadi terlalu letih memimpin bangsanya yang memang tegar tengkuk itu. Misalnya ya, kita bisa mendengar keluhannya di Bilangan 11 ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Nah, ini keluhan Musa kepada Tuhan. Setelah berdoa, setelah mengeluhkan itu kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi Musa, yakni memintanya mengangkat 70 tua-tua untuk membantunya dan menyediakan daging sesuai dengan permintaan mereka. Nah, dengan kata lain, sebelum Musa datang kepada Tuhan, Musa buntu, tidak punya hikmat, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia hanya taunya terlalu letih mengurus bangsa ini. Nah, Tuhan kemudian memberi dia hikmat, meminta dia mengangkat 70 tua-tua, dan Tuhan juga menyediakan kebutuhannya. Jadi, ya kita selalu mesti menyadari bahwa pergumulan kita bukan hanya melawan keletihan jasmania, tapi juga keletihan rohania. Melalui doa, Tuhan memberi kita kekuatan untuk kembali melangkah, dan melalui doa kita akan dibukakan matanya sehingga kita bisa melihat kehendak Tuhan dengan lebih jelas, dan kita memperoleh hikmat bagaimana menerapkan atau melakukan kehendak-Nya. Pertolongan ini memang bisa datang dari orang lain yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kita memperoleh kekuatan kembali dan hikmat yang baru lagi Pak. Betul sekali. Jadi Tuhan memang akan menggunakan berbagai cara ya untuk menolong kita setelah kita berdoa kepadanya. Salah satunya adalah lewat orang-orang. Nah, Musa memang perlu bantuan, dan Tuhan menyediakan 70 tua-tua, 70 pemimpin yang dapat mengurangi beban Musa. Jadi sekali lagi ya, waktu kita berdoa, kita memperoleh hikmat dari Tuhan, sehingga kita tahu ya apa yang harus kita lakukan, cara apa yang paling baik, dan lewat doa juga Tuhan menyediakan jawabannya. Ya, dalam kasus Musa, waktu orang-orang Israel mengeluhkan tidak ada daging, nah Tuhan menyediakan daging. Memang selama kita bisa mengatasi sendiri, rasanya kita tidak membawa persoalan ini kepada Tuhan. Itu biasanya mencoba diatasinya sendiri gitu Pak Pol. Nah, sudah tentu ya, saya nggak berkata bahwa untuk setiap hal sekecil dan serutin apapun kita berdoa, sebab ya Tuhan juga sudah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk berpikir, untuk memecahkan masalah, untuk mencari jalan keluar. Nah, sudah tentu ya ada tanggung jawab kita juga ya Pak Gunawan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Namun
terutama ya untuk hal-hal yang kita tahu menyangkut hajat lebih banyak orang, menyangkut kepentingan orang, nah berkaitan dengan rencana Tuhan. Nah hal seperti itu tuh kita mesti benar-benar ya datang kepada Tuhan. Apalagi kalau kita tengah menghadapi problem, mesti datang kepada Dia sehingga kita memperoleh hikmat darinya. Ya, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu. Ya, tujuan dan makna yang ketiga apa, Pak Paul? Ketika kita berdoa, Pak Gunawan, kita membawa kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ya, melalui doa kita dibawa masuk ke dalam hadirat Allah. Itu sebabnya bila kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa berdoa, kita pun akan senantiasa berada dalam hadirat Allah. Benar-benar doa adalah sesuatu yang misterius, Pak Gunawan. Karena waktu kita berdoa, kita itu tuh sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang memang tidak bisa kita lihat. Tapi Dia hadir. Jadi waktu kita berdoa, kita membawa kehadiran Tuhan. Waktu kita berdoa pun, kita dibawa ke dalam kehadiran Tuhan. Saya masih ingat sebuah contoh yang pernah saya ungkapkan juga di kesempatan yang lain. Waktu anak saya itu masih kecil, dia berbohong. Saya masih ingat saya menghampirinya dan saya menanyakannya, dia tetap berbohong kepada saya. Nah, waktu itu dia sekitar usia 9 tahun atau 8 tahun ya. Wah, saya kemudian berpikir ya, apa yang harus saya lakukan nih? Saya bisa menegurnya, memaksanya mengaku, tapi Tuhan memberi hikmat kepada saya, tidak usah. Jadi saya berkata, oke, itu yang terjadi ya. Dia berkata, iya. Oke. Kalau begitu, sekarang kita berdoa. Saya meminta agar kamu berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itulah yang terjadi. Nah, waktu saya mengajak dia berdoa, dia tidak berdoa, dia diem. Saya buka mata, saya lihat dia sedang menangis. Kenapa dia menangis? Dia tidak bisa ya melawan berdusta kepada Tuhan. Dia bisa berbohong kepada orang tua, tapi tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Kenapa? Waktu kita berdoa, kita membawa kehadiran Tuhan di tengah kita, dan kita pun masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, seringkali memang kita merasakan berdoa ini bukan bercakap-cakap, Pak Paul, tapi suatu monolog, di mana saya yang berbicara kepada Tuhan, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan, Pak Paul. Memang kita nggak mendengar suara Tuhan secara nyata ya di telinga kita. Namun, yang penting adalah kita tahu waktu kita sedang berkata-kata kepadanya, Dia tengah mendengarkan kita dan Dia berada di sini bersama-sama dengan kita. Nah, memang di zaman sekarang ini tidak terlalu sering ya Tuhan bercakap-cakap kepada kita secara langsung. Tapi kita tahu bahwa itulah yang dilakukan Tuhan di masa yang lampau sebelum firman Tuhan akhirnya dibukukan ya dalam Alkitab. Misalkan ya kita tahu Musa. Di Keluaran 34 ayat 29 ya, dicatat ketika Musa turun dari Gunung Sinai, nah tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, jadi waktu Musa berbicara dengan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan turun atasnya pula. Benar-benar kita melihat di situ dengan nyata ya Pak Gunawan, bahwa waktu Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan ada di situ. Tuhan benar-benar ada di situ. Sehingga waktu Musa turun dari Bukit Sinai, wajahnya bisa memancarkan sinar. Jadi lewat doa kita tahu, kita tengah bertatapan muka dengan Tuhan. Nah, tidak heran ya Pak Gunawan, bila kita banyak berdoa, kuasa dan kemuliaan Tuhan pun menyertai kita. Orang yang berdoa memang mempunyai sebuah wibawa rohani. Karena apa? Kita benar-benar melihat Tuhan hadir dalam hidup dia. Ya, jadi seseorang yang berdoa itu sebenarnya bisa dikenali oleh orang lain, Pak, bahwa Tuhan menyertai dia gitu. Saya percaya begitu Pak Gunawan. Jadi kehadiran Tuhan benar-benar tampak jelas dalam kehidupannya. Ya, tujuan dan makna yang lain apa Pak? Ketika kita berdoa bagi orang lain, ya, kita akan lebih menyadari kebutuhan mereka. Nah, kita tahu Tuhan tidak mau menjadikan kita orang yang egois. Tuhan nggak mau ya kita jadi egois. Maka Tuhan juga meminta kita berdoa untuk orang lain. Nah, sewaktu ya kita berdoa untuk orang lain,
kita tengah sebetulnya diingatkan akan kebutuhan mereka. Ya, saya ingat juga Musa ya, waktu dia berada di atas gunung, orang Israel membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Wah, Tuhan marah dan Tuhan langsung ingin memusnahkan mereka. Tetapi Musa menghalangi niat Tuhan. Nah, kemudian Musa berpaling menghadapi umatnya dan Musa berkata di Keluaran 32 ayat 30, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Kita melihat Pak Gunawan ya, Musa selalu memohon belas kasihan Tuhan atas kesalahan bangsanya. Mengapa? Kok Musa bisa begitu sabar? Selalu memohon agar Tuhan mengampuni dosa bangsanya. Saya kira alasannya satu ya Pak Gunawan. Sebab Musa menyadari kelemahan mereka. Musa tahu ya bahwa bangsanya telah hidup dalam penindasan, perbudakan selama 400 tahun. Dan oleh karena itulah mereka menjadi manusia yang syarat dengan kelemahan akhlak. Mudah marah, mudah menuduh, mudah menyalahkan, mudah memberontak, mudah meninggalkan, tidak setia. Ini adalah memang kelemahan akhlak akibat penindasan dan perbudakan yang mereka harus lalui selama 400 tahun. Jadi ya, Musa tahu mereka. Makanya Musa mengingat kebutuhannya, kebutuhan orang-orang Israel. Nah, demikian juga dengan kita. Bila kita berdoa bagi seseorang, kita akan diingatkan akan kebutuhannya. Tatkala kita mengingat kebutuhannya, kita pun akan memikirkan dan mempedulikan. Nah, itu sebabnya ya Pak Gunawan, orang yang berdoa akan lebih memperhatikan sesamanya. Ya, apakah ini yang disebut doa syafaat itu Pak Pol? Betul, doa syafaat memang adalah doa yang membawa petisi-petisi ya kepada Tuhan. Nah, sudah tentu memang petisi ini seringkali berkaitan dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tapi memang bisa juga petisi ini atau syafaat ini berisikan doa-doa yang lain ya. Namun ya intinya Tuhan memang meminta kita tidak hanya mengedepankan diri atau kepentingan kita, tapi memikirkan orang. Nah, waktu kita mengingat si A, si B, si C, terus kita doakan, nah kita diingatkan akan kebutuhannya. Dan mendorong kita lagi untuk memperhatikan dia. Mungkin kita jadi menelponnya, menanyakan kabarnya. Nah, itu semua adalah hasil dari kita mengingat mereka dalam doa. Ya, seringkali kita memang mengingat orang lain di dalam doa, tetapi itu biasanya orang-orang yang dekat dengan kita, Pak Paul. Jadi istri, suami, anak-anak, orang tua gitu, Pak Paul. Apakah itu cukup itu? Saya kira itu sudah baik, tapi kalau bisa ditambah ya Pak Gunawan, yaitu kita juga ya bersedia mendoakan orang-orang lain. Ya, misalkan kita bisa doakan ya, misalnya orang-orang yang bekerja dengan kita atau orang-orang yang bekerja untuk kita. Kita bisa doakan keluarga mereka juga. Ya, kita bisa doakan misalkan kalau kita menjadi pengajar, murid-murid kita. Apalagi kalau kita tahu ada murid-murid yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, ada keunikan atau masalahnya. Nah, kita sengaja harus ambil waktu mendoakan mereka. Kita bisa doakan juga pemerintah, orang-orang yang mengatur negara dan bangsa kita. Sebab mereka pun adalah orang-orang yang dipakai Tuhan ya untuk membawa kesejahteraan bagi hidup kita. Mereka perlu doa kita juga. Jadi sekali lagi, waktu ya kita mendoakan orang lain, kita disadarkan mereka manusia. Mereka punya kebutuhan dan mereka juga membutuhkan dukungan-dukungan kita. Tapi itu berarti melibatkan kita di dalam masalahnya orang lain, Pak Pol. Apalagi kalau orang itu memang sengaja meminta kita tolong doakan saya untuk hal ini, itu kan berarti kita terlibat di dalam permasalahannya mereka. Kadang kita akan memang harus ya menyingsingkan lengan baju kita dan kemudian membantu mereka secara konkret. Kadang-kadang ya orang hanya meminta kita mendoakan dan itu pun sudah cukup. Ya kadang saya bertanya kepada orang, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu. Nah, ada orang-orang yang akan berkata, tolong doakan saja.
Sebab doa itu sudah sangat lebih dari cukup. Nah, jadi ya kita bisa bertanya langsung juga kepada orang, apa yang bisa saya bantu, sehingga orang gak hanya mendengar kita itu tuh berkata, pokoknya saya doakan dah, tapi gak mempunyai tawaran-tawaran yang lebih konkret. Maka kan Yakobus juga berkata ya dalam suratnya, kalau ada orang datang meminta pertolongan, jangan berkata pulanglah dalam damai sejahtera, atau dalam istilah kita sekarang, okelah saya doakan kamu. Nah, bukankah orang waktu datang kepada kita, mungkin saja ya dia benar-benar mengharapkan kita berbuat lebih daripada mendoakannya, tapi juga menolongnya. Ya, Abraham juga pernah mendoa syafaatkan bagi kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan oleh Tuhan itu, Pak Paul. Betul, dan dia benar-benar ya mengasihi ya, benar-benar mau menjaga ya sana keluarganya, yaitu Lot dan keluarganya, agar jangan sampai turut dimusnahkan. Jadi sekali lagi kita melihat di sini ya, Abraham memang memperhatikan orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Meskipun Lot itu ya melakukan hal-hal yang juga melukai hatinya. Ya, waktu Abraham sampai di tanah, kemudian dia tanya sama Lot, kamu mau ambil yang mana? Lot ambil yang paling subur, Abraham harus ambil yang tidak subur. Tapi Abraham ya tidak mendendam ya, dia tidak menyimpan itu di hatinya, dia tetap peduli. Ya, makanya waktu Tuhan ingin menjatuhkan hukuman atas kedua kota itu, dia benar-benar memohon agar Tuhan tidak memusnahkan keluarga Lot. Nah, di dalam doa syafaat ini, Pak Paul, apakah kita perlu menanyakan perkembangan yang terjadi pada orang yang kita doakan? Sebaiknya iya, Pak Gunawan. Jadi orang tahu bahwa kita itu tuh nggak basa-basi ya, bahwa kita itu sungguh-sungguh mendoakan dan memperhatikannya. Nah, dengan kita bertanya ya, bagaimana perkembangannya, apakah ada kemajuan atau apa. Nah, jadi orang tahu ya, kita sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Ya, tujuan dan makna yang lainnya apa, Pak Paul? Ketika kita berdoa untuk pelayanan yang kita lakukan, nah kita mengundang berkat Tuhan untuk turun atas pekerjaannya. Nah ya, artinya apa nih? Nah, kita waktu melakukan pelayanan ya, kita tahu kita tidak bisa melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan tanpa Tuhan menolong dan memberkati pekerjaannya. Maka kita harus berdoa untuk pelayanan kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh untuk berdoa. Ya, kendati ia putra Allah, namun sebagai manusia biasa, ia pun memerlukan berkat Allah Bapa atas pekerjaannya. Maka kita tahu ya, Tuhan juga mengasingkan diri 40 hari di gurun pasir sebelum memulai pelayanannya. Dia juga membiasakan diri di malam hari untuk pergi ke taman untuk berdoa. Ya, jadi sekali kita melihat Tuhan Yesus sendiri putra Allah berdoa, dan dia memberikan contoh bahwa kita semua perlu berdoa. Karena apa? Pelayanan Tuhan masih dikerjakan dengan kuasa Tuhan, dalam waktu Tuhan, ya, dengan cara Tuhan. Maka kita senantiasa harus berdoa supaya jangan sampai kita salah langkah dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan. Ya, jadi memang berdoa ini adalah suatu perintah Tuhan yang Tuhan sendiri juga memberikan teladannya kepada kita, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi memang Tuhan memberikan contoh itu kepada kita ya. Kita mesti ingat ini, Pak Gunawan, satu hal yang penting, bahwa sebetulnya waktu kita melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, sesungguhnya yang tengah mengerjakannya adalah Tuhan sendiri. Kita hanyalah alat ya, yang tengah melakukan karyanya. Ya, jadi kita bisa melihat ya firman Tuhan di antara Musa dan Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah berjanji kepada hambanya Musa di Keluaran 33 ayat 14, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, jadi sebelum Musa itu tuh melangkah jauh ya, jauh sebelum Musa menyelesaikan tugasnya, Musa telah mendapat kepastian berkat Tuhan atas pekerjaan yang diembannya. Itu di awal-awal pelayanan membawa Israel keluar dari Mesir, Pak Gunawan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan, Aku sendiri membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, dengan kata lain, kita waktu melakukan pelayanan untuk Tuhan, kita masih tahu, yakin Tuhan berada di situ. Tuhan yang akan membimbing kita.
Dan Dia akan menuntun kita sampai kita selesai. Ya, padahal ada banyak orang yang begitu sibuk dengan pelayanan sehingga waktu untuk berdoa itu menjadi sedikit sekali, Pak Bos. Ya, memang ini menjadi pergumulan kita ya untuk berdoa. Namun ya, kita harus selalu ingat bahwa buat apa kita gabrak-gubruk ya, mengurus ini, mengurus itu, melakukan ini, melakukan itu, kalau Tuhan tidak memberkati. Bukankah wajah Tuhan yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu ya? Nah, Tuhan berniat, Tuhan berkepentingan membimbing kita untuk melakukan dan menggenapi pekerjaannya. Dan setelah itu selesai, Tuhan berjanji kepada Musa, Dia akan memberinya ketenteraman. Nah, dalam terjemahan yang lain, Tuhan akan memberinya istirahat. Jadi saya kira orang yang telah melayani Tuhan dalam doa, terus meminta Tuhan memimpin dan memberkati pelayanannya, adalah orang yang bisa sampai kepada peristirahatan itu. Benar-benar dia teduh. Dia tahu, karena dia tahu jelas Tuhan telah membimbingnya. Ya, dalam hal ini kita juga meminta bantuan doa atau dukungan doa dari orang lain, itu sesuatu yang penting juga, Pak Bol ya? Betul, Pak Gunawan. Sebab sekali lagi kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan sendirian. Kita butuh orang-orang lain, baik bantuan secara langsung maupun bantuan lewat doa mereka. Ya, Pak Bol, mengucapkan doa dengan kata-kata yang itu-itu saja, apakah itu tidak menjemungkan Tuhan, Pak Bol? Karena Tuhan mendengarkan hati yang berbicara, Pak Gunawan. Benar-benar tuh kata-kata itu tidaklah sepenting isi hati kita ya. Jadi selama kita memang dari hati melakukannya, mengucapkannya, nah itulah yang akan Tuhan dengar. Tapi seelok apapun perkataan kita, namun tidak keluar dari hati, itu tidak didengarkan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bol untuk perbincangan ini.